Sepertinya situasi semakin memanas. Komunitas pecinta dangdut seluruh Indonesia, KPDSI, terang-terangan menolak hasil final The Academy 7. Dan Tasya Tangerang dituntut segera serahkan trofi juara 1 ke Valen Pamekasan. Saya kira apa yang sudah dibuktikan, bahwa yang terbaik ada lagi yang paling baik. Seperti kita ketahui bersama, Grand Final Dangdut Academy 7 DA7 telah melahirkan juara versi Academy. Namun di luar panggung megah dan hitungan poin resmi, gelombang suara rakyat justru bergema lebih keras. Valen, finalis asal Pamekasan Madura, dinobatkan sebagai juara 1 versi masyarakat Indonesia. Menyikapi kontroversi ini, KPDSI menilai bahwa keputusan juri dan hasil virtual gift tidak mencerminkan kualitas vokal dan performa panggung yang sebenarnya. Menurut komunitas ini, ada kesenjangan besar antara ekspektasi pecinta dangdut sejati dengan hasil yang diumumkan di panggung final. Para anggota KPDSI yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, mulai dari Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Bandung, kompak menyuarakan kekecewaan mereka melalui media sosial. Yang bikin situasi makin panas, KPDSI bahkan mengeluarkan pernyataan terbuka yang menuntut Tasya Tangerang untuk menyerahkan trofi juara pertama kepada Valen. Keputusan ini bukan main-main, ini adalah tuntutan dari ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu pecinta dangdut yang merasa suara mereka tidak didengar. Lantas pertanyaannya, kenapa Valen Pamekasan dianggap lebih layak menjadi juara pertama di Academy 7 dibanding Tasya Tangerang? Menurut KPDSI, ada beberapa alasan yang mendasari hal itu. Pertama, kemampuan vokal Valen yang luar biasa stabil. Berdasarkan pengamatan dari berbagai performance live di sepanjang kompetisi, Valen menunjukkan konsistensi vokal yang jarang dimiliki kontestan lain. Di setiap penampilannya, baik saat nada tinggi maupun rendah, Valen mampu mempertahankan kualitas suara yang jernih dan bertenaga. Tidak ada momen di mana suaranya drop atau kehilangan power. Kedua, teknik pernafasan dan kontrol diafragma Valen dinilai jauh lebih superior dibanding Tasya. Para pengamat musik dangdut profesional yang kami hubungi secara off the record menyatakan bahwa Valen memiliki teknik bernyanyi yang lebih matang. Kemampuannya mengatur nafas saat menyanyikan lagu-lagu berdurasi panjang dengan ornamen vokal yang rumit menunjukkan bahwa dia bukan sekedar penyanyi berbakat, tapi penyanyi yang sudah menguasai fundamental. Ketiga, interpretasi lagu dan emotional delivery. Ini yang sering dilupakan orang. Menyanyi bukan hanya soal teknik, tapi juga soal bagaimana kamu menyampaikan emosi lagu ke penonton. Dan dalam hal ini, Valen punya keunggulan yang sangat jelas. Setiap kali Valen naik ke panggung, dia tidak sekedar menyanyikan lagu. Dia menceritakan kisah. Dia membuat penonton merasakan setiap kata, setiap nada, setiap emosi yang dia sampaikan. Keempat, chemistry dengan musik dan band. Valen punya timing yang sempurna dengan iringan musik. Dia tahu kapan harus masuk, kapan harus memberikan ruang untuk instrumen, dan kapan harus meledak dengan vokalnya. Ini menunjukkan kedewasaan bermusik yang tidak semua kontestan miliki. Kelima, versatilitas. Valen terbukti mampu membawakan berbagai genre lagu dangdut, dari yang klasik hingga modern, dari yang slow hingga yang upbeat, semuanya dengan kualitas yang sama tingginya. Dan yang terakhir, konsistensi performa dari awal hingga akhir kompetisi. Kalau kita lihat track record Valen dari babak audisi sampai final, grafiknya terus naik. Tidak ada momen signifikan di mana performanya menurun drastis. Ini menunjukkan mental juara, stamina yang kuat, dan dedikasi total terhadap kompetisi. Berdasarkan 6 poin ini, komunitas pecinta dangdut Indonesia merasa bahwa Valen memang lebih layak mendapatkan trofi juara pertama di Academy 7 dibanding Tasya Tangerang. Lantas, kalian setuju dengan pendapat ini? Atau kalian punya pendapat berbeda? Komen sekarang. Debat sehat sangat kami tunggu di kolom komentar. Sementara itu, berdasarkan pantauan kami terhadap berbagai platform media sosial, perdebatan antara tim Valen dan tim Tasya mencapai puncaknya. Twitter Indonesia dipenuhi dengan berbagai tagar yang trending. Facebook dibanjiri postingan panjang berisi analisis mendalam. Yang menarik, bukan hanya fans biasa yang berkomentar. Video-video seperti ini banyak yang viral dan ditonton jutaan kali. Komentar di bawah video-video tersebut juga sangat beragam, mulai dari yang mendukung Valen, mendukung Tasya, sampai yang mengatakan bahwa kedua-duanya sama-sama hebat, dan kontroversi ini tidak perlu dibesarkan.
Namun yang bikin situasi makin ramai, ada juga petisi online yang dibuat oleh fans Valen yang menuntut reevaluasi hasil final. Petisi ini dalam waktu singkat sudah dikumpulkan ribuan tanda tangan. Ini menunjukkan betapa kuatnya dukungan untuk Valen dari sebagian besar komunitas dangdut Indonesia. Di sisi lain, fans Tasya juga tidak tinggal diam. Mereka membuat counter argumen yang solid, menjelaskan mengapa Tasya layak menjadi juara dan menganggap tuntutan KPDSI sebagai tindakan yang tidak sportif dan tidak menghargai keputusan juri dan hasil voting yang sudah berjalan sesuai prosedur. Pihak fans Tasya juga menegaskan, setelah Tasya memenangkan kompetisi tersebut, fans Valen diminta menerima kenyataan dan mengakui kekalahan, mengacu pada hasil akhir di mana Tasya menjadi juara. Kendati demikian, penilaian publik bergerak ke arah berbeda. Di media sosial, kolom komentar hingga ruang diskusi warganet, nama Valen justru dielu-elukan sebagai pemenang sejati. Jutaan penonton menilai perjuangan Valen lebih murni, menyentuh, dan mewakili suara rakyat. Sebagian warganet bahkan mempertanyakan masifnya dukungan The Sultan untuk pesaingnya. Dukungan tersebut dinilai terlalu senyap namun sangat kuat, hingga melahirkan istilah The Sultan siluman di kalangan netizen. Penilaian itu berkembang sebagai opini publik, mencerminkan kekecewaan sebagian penonton terhadap hasil akhir. Situasi ini benar-benar menciptakan polarisasi di kalangan pecinta dangdut Indonesia. Tapi di balik semua drama ini, ada satu hal yang pasti, The Academy 7 berhasil menciptakan buzz yang luar biasa dan membuat dangdut kembali menjadi perbincangan hangat di seluruh Indonesia. Baiklah para pecinta dangdut Indonesia, itulah tadi berita besar seputar kontroversi The Academy 7 yang lagi mengguncangkan dunia dangdut tanah air. Dari penolakan KPDSI terhadap hasil final, alasan kenapa Valen dianggap lebih layak juara, sampai reaksi publik yang luar biasa di media sosial. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, tetap cintai dangdut, tetap dukung seniman-seniman Indonesia dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, dangdut is the music of my country. Salam dangdut dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai tadi kamu masih dapat virtual gift tertinggi. Kemungkinan saja bisa lolos. Tapi apakah kamu nggak malu lolos karena kesalahan? Bayangkan, pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan juara DA7 tahun ini? Ternyata kalian tidak sendirian. Rhoma Irama baru saja membongkar borok kompetisi tahun 2025. Bukan lagi adu cengkok, tapi adu transferan. Bang Haji kecewa berat karena bakat emas harus kalah telak oleh pasukan virtual gift. Seberapa parah sistem ini merusak citra dangdut dan apa ancaman Bang Haji buat Indosiar? Kita bedah tuntas kasusnya sekarang juga. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai raja dangdut, melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Ini bukan sekedar kritik biasa. Ini adalah sebuah ledakan frustasi dari seorang maestro yang melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji Rhoma Irama menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 sebagai sebuah tragedi kebudayaan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus di mana kualitas vokal menjadi nomor sekian. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar yang selama ini ia anggap sebagai mitra dalam melestarikan dangdut. Kekecewaan ini begitu personal dan menyakitkan, seolah-olah ia melihat anak kandungnya sendiri dirusak moralnya demi keuntungan sesaat. Bagi Rhoma, diam bukanlah emas ketika melihat kemunafikan di depan mata. Ia memilih bersuara lantang, menggugat integritas penyelenggara yang dinilainya telah melacurkan seni demi rating dan pundi-pundi uang. Suara Rhoma adalah guntur di siang bolong, yang membangunkan kita semua dari tidur panjang, menyadarkan bahwa ada yang sangat salah dan membusuk di dalam tubuh kompetisi dangdut terbesar di negeri ini. Ini adalah titik nadir hubungan antara Raja Dangdut dan industri televisi. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai hari di mana Rhoma Irama berkata,